Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Satu, para ulama mengajarkan kepada kita dalam teori sosial bermasyarakat. Kita ini serawung dengan orang lain atau urip dewi. Dirumuskan oleh Imam Ghazali, ada konsep yang namanya mukhalafah mumayazah. Napa? Mukhalafah kali napa? Mumayazah. Apa maksudnya? Maksudnya napa? Mukhalafah niki wau serawung. Mumayazah boten serawung. Urip dhewe, urip dhewe-dhewe. Diberi penjelasan, diberi pilihan. Pada intinya satu, kalau tadi dikatakan mukhalafah mumayazah, yang kedua konsep dasarnya, rumus asalnya dikembalikan kepada karakter sikap pribadi masing-masing. Lek wonten tiyang gampang luntur, udanan ora wedake luntur. Wonten tiyang boten saged mewarnai atau paling tidak dia pasif, maka lebih baik kalau orang ini tidak bisa mewarnai atau kemudian pasif, nanti netral. Tapi kalau dia bisa mewarnai, wajib dia serawung. Tapi sebaliknya kalau dia terwarnai, gampang terpengaruhi, sementara boten angsal serawung riyen. Iki kaidah dasar. Maka kalau dikembalikan kepada hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, almar'u ala dini qarini. Orang itu tergantung bagaimana cara dia berteman dengan orang lain. Bagaimana cara beragama orang lain, itu nanti akan menjadi standar aku koncoan mbek wong liya apa ora. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Keranten nopo? Secara psikologi tiyang niki lek 40 dina kemawon. Sekawan dosa dinten atau 40 kali ketemu dengan orang lain, sadar nggak sadar dia akan niru salah satu sifatnya. Wonten tiyang disanjangi kados mekaten boten percados. Napa Ustaz? Kula niki penggamelan kula angon kebo. Kula niki koncoan ambek kebo gak mung 40 dina. Setahun, 2 tahun kula koncoan kali kebo. Tapi sifat kula kok mboten niru sifate kebo. Menurut panjenengan tadi 40 ketemu akan secara tidak sadar niru sifat dan perbuatannya. Lah wong kula niki 40 lebih 40 dina. Lah kok dilalah Bapak Ibu sekalian, wonten laler menclok ten penggembala kerbau niku wae. Menclok ten irunge, lek tiyang niku gak ada tangan, biasanya disablek kali tangan ini. Lah kok piyambake mboten, malah melengos. Ngeten. Jare kancane, lho niru sifate sadar mboten sadar. Kula nggih ngajar ten kampus ten UM. Zaman singen ikip, saya juga punya tanggung jawab 20 sampai 30 mahasiswa yang saya jadi dosen walinya. Kan saya harus mengawal pengetahuannya, sikapnya. Ini kinten-kinten lulusnya petang tahun, 8 semester nopo molor jadi MA mahasiswa abadi. Kula sampai kedah ngawal nih, sebagai tanggung jawab kula dados dosen wali. Sampeyan kos nok ndi, sampeyan kontrak nok ndi. Karena sekarang kontrakan sing dipadosi lare mahasiswa-mahasiswi ini. Kontrakan sing boten nenten tuan rumah. Akhirnya krasa bebas. Sebagian ada, oh Pak Ustadz, saya sudah jadikan kontrakan saya menjadi rumah prestasi. Saya jadikan rumah ini. Saya punya kegiatan program, misalnya belajar bersama dan seterusnya. Oh, bagus, top markotop, jos gandos, kotos.
Tapi sebagian laporan, anu Ustaz kula niki lek wangsul niku wis wangsul ten kontrakan. Gak krungu adzan kabar blas. Ten jopo adzan, kanca kamar kula niki mainan apa niki dugem nyetel musik sing buanter. Wis telepon bapak minta pindah. Hari mahasiswa kula niki telepon bapak, iya saya pindah saja. Ternyata saya kos di sini tidak maslahat, ada narkoba, ada narkotik, musik gangdung-gangdung terus. Pun saya pindah saja Pak. Terus pindah kemana li? Saya nggak maslahat, ada di kos-kosan putra. Pindah saja saya ke kos-kosan putri Pak. Ini kita bahaya. Ini berarti posisinya gimana? Dia itu terwarnai, khawatir dipengaruhi. Konsep dasarnya dia harus mumayazah. Tapi sampai kapan? Ada solusi. Kita harus melakukan pembiasaan. Lek coro Inggrisnya habituasi. Mari kita perhatikan. Islam itu ritual agamanya yang utama adalah ngayambus. Napa ngayambus niki? Sembayang. Panjenengan sembayang. Napa malih jamaah. Niku meneng tok napa obah? Obah. Waosane mireng napa rada banter? Meneng tok napa maos tu suarane banter? Halo. Napa malih lek jenengan jamaah diimami Pak Mudin meneng tok napa suarane banter? Suarane banter. Lek cara konsep topo ada yang dinamakan topo broto, wonten sing diasmani topo ngrami. Kinten-kinten sembayang kita niki topo broto napa topo ngrami? Topo broto napa topo ngrami? Nek topo ngrami niku topo broto niku jenengan ten guwa Morosilo sikile dikene dhuwur sikile siji terus mantun weten meneng ambek merem. Niki topo napa? Topo broto. Kinten-kinten sembayang kula lan panjenengan sajen niki topo broto napa topo ngrami? Topo ngrami. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Waladhdallin. Dijawab napa? Amin. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Saking kesusune sami Allahu Akbar. Topo ngrami artinya apa? Tujuan Islam melatih kita semuanya belajar ibadah, praktek ibadah agar kita bisa benar-benar topo ngrami serawung dengan yang lain. Kita hidup secara sebagai makhluk sosial, saling memberikan nasihat, saling mendorong, memotivasi untuk berbuat baik, mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sholat Jumat wajib berjamaah. Sholat berjamaah sunnah muakkadah menurut madhab Syafi'i. Disyiarkan boten angsal didelik-delik. Berarti Islam ini melegitimasi, merestui bahwa secara sosial kita ini adalah makhluk sosial pula yang harus serawung dengan yang lain. Pada kesimpulannya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani beliau mengatakan kun ma'al khaliqi ka'annahu la khalqa. Hiduplah hanya untuk Gusti Allah seakan-akan tidak ada makhluk. Bingung malih, lo katanya makhluk sosial, kedah serawung Ustaz. Kok seakan-akan tidak ada makhluk? Maksudnya pripun? Makhluk itu kemungkinannya dua. Mengantarkan kita untuk sampai kepada Gusti Allah atau menghambat, menghalangi kita untuk sampai kepada Gusti Allah. Panjenengan kagungan garwa sigarane nyawa ngejak panjenengan jamaah, ngejak panjenengan taat dumateng kersanipun Gusti Allah. Nek panjenengan boten sembayang diajak sembayang, saling mengajak untuk berbuat baik, berarti garwa ingkang kados mekaten ini adalah makhluk yang mengajak kita, mendorong kita, membantu kita untuk usul dumateng kersanipun Gusti Allah. Akhirnya tujuannya bukan tujuannya adalah Gusti Allah. Tapi naudzubillah wonten garwa kok malah ngejak dugem, ngecai botol buka titik, jos, boten sembayang, ada pembiaran di tengah keluarga. Jangan sampai anggota keluarga kita menjadi
menjadi penghambat diri kita untuk usul sampai kepada Gusti Allah. Semua tujuan Gusti Allah kun ma'al khaliqi ka'annahu la khalqa. Hiduplah hanya untuk Gusti Allah, seakan-akan tidak ada makhluk. Kita punya jabatan, kita punya kedudukan. Kira-kira jabatan ini mengantarkan kita untuk sampai kepada ridho Allah nomor, atau justru menghambat kita menjadi tanggung jawab hisab yang besar di hadapan Allah yang menghalangi kita untuk usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan kemudian yang sering kita dengar sebagaimana dikatakan oleh Dewa 19. Ada nomor mana itu kenal Dewa 19 nomor? Kalau ijazah ya man. Wonten salah satu lagunya makanya ditulisakan kali ya Zainab. Di dalam keramaian aku masih merasa sanate kan di dalam keramaian aku masih merasa sepi. Makin dikatakan sendiri memikirkan siapa? Kamunya bukan K kecil, K-nya itu K besar. Di dalam keramaian saya hidup dengan tetangga saya, atasan hidup dengan bawahan, bawahan hidup dengan atasan, tetangga dengan tetangga yang lain. Kita rame, topong rame, tapi kita ini di dalam keramaian masih merasa sepi. Hati kita ini kita kholwatnya, kita kholwat model kholwat modern. Pun boten nutut kholwat model Kanjeng Nabi ten Gua Hira, boten nutut jenengan coba izin ten garwane, "Dek, aku tene topo nang Gunung Arjuna." Kira sing bojone cok macem-macem Mas, gawean sing akeh ngene kok tene topo nang Arjuna. Tidak nutut makam kita ini, maka kholwat kita ini kholwat modern. Kita sebagai makhluk sosial tenpeken sekolah dia berangkat halokes, kuliah dia berangkat kuliah, dan seterusnya. Di dalam keramaian aku masih merasa sepi, memikirkan kamunya adalah Gusti Allah. Kun ma'al khaliqi ka'annahu la khalqa. Hiduplah hanya untuk Gusti Allah, seakan-akan tidak ada makhluk, karena makhluk sejatinya pungkasan dan muaranya tetap Gusti Allah membantu